Pemimpin yang mau berdampak, pemimpin yang tahu bahwa ada visi Tuhan dalam hidupnya, mengabarkan Injil. Menginjil bukan memaksa orang menjadi pengikut Kristus. Menginjil bukan memaksa orang menjadi warga gereja. Menginjil juga bukan membujuk orang. Bukan memaksa, bukan membujuk. Penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Penginjilan berarti memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada penebusan. Penginjilan berarti memberitahu dengan jujur, memberitahu dengan sungguh-sungguh bahwa semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi Allah memiliki kabar baik di dalam Kristus, yaitu setiap orang yang mau menerima Yesus Kristus mendapat pengampunan dosa dan jaminan keselamatan dan hidup kekal. Di luar Kristus, saya ulang kalimat yang saya sudah sebutkan tadi. Di luar Kristus ada banyak nabi, di luar Kristus ada banyak rasul, di luar Kristus ada banyak pemimpin agama, di luar Kristus ada banyak filsuf, di luar Kristus ada banyak pemimpin-pemimpin yang harus dihormati. Tapi di luar Kristus tak mungkin ada juru selamat. Amin. Kita harus menghormati Muhammad. Kita harus menghormati Siddhartha Gautama. Kita harus menghormati Konfusius. Kita harus menghormati pemimpin-pemimpin, pendiri-pendiri agama. Karena juga mereka mengajarkan kebaikan. Tetapi mereka bukan juru selamat. Amin. Juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Penginjilan adalah berita cinta kasih. Penginjilan, saya ulang, bukan memaksa orang, bukan mengintimidasi orang, bukan menakut-nakuti orang. Penginjilan adalah sekedar memproklamasi tentang Kristus, tentang kelahirannya, tentang kehidupannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang keseluruhan pribadi Yesus Kristus. Penginjilan tidak boleh diganti dengan apapun. Kadang-kadang saudara mungkin pernah mendengar, kalau torang babantu orang, so itu nutup penginjilan. Benar enggak itu? Enggak. Seorang penulis buku namanya Mark Dever, dia menulis 9 tanda gereja yang sehat. Salah satu tanda gereja yang sehat dia bilang adalah gereja yang mengabarkan Injil. Tapi kadang-kadang yang terjadi, gereja memahami bahwa tindakan-tindakan sosial, tindakan-tindakan politik itu justru dipakai sebagai pengganti penginjilan atau dipersamakan dengan penginjilan. Misalnya orang bantu orang, orang berdiakonia, bantu orang di panti asuhan, bantu orang yang kena bencana alam, seolah-olah itu disebut penginjilan. Penginjilan tidak boleh diganti dengan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak boleh menggantikan penginjilan. Penginjilan harus tetap dijalankan sambil perbuatan baik harus tetap dijalankan. Penginjilan adalah proklamasi tentang Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Penginjilan berarti memberitahu keselamatan itu adalah anugerah Allah. Keselamatan itu kasih karunia Allah yang diperoleh bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa kita, bukan karena amal kita, tapi sungguh-sungguh karena kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Bagaimana kita menerima? Hanya satu, dengan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Beritahu itu kepada semua orang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan karena zaman ini Tuhan sudah menolong gereja dengan media sosial. Saudara tahu Yesus bilang, pergi ke ujung dunia, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Mungkin karena Tuhan lihat ini orang Kristen malas, maka Tuhan backing apa? Bukan orang yang pergi di ujung bumi, tapi ujung bumi yang datang 4 orang. Dengan apa? Dengan gadget. Saudara mengerti? Sekarang ujung dunia ada di ujung jari. Saudara mengerti tapi maksud? Saudara mau cari apa saja. Berapa banyak saudara yang menjadikan, saya kira ada materi itu. Moga-moga itu juga disinggung. Bagaimana kepemimpinan yang memanfaatkan teknologi digital. Berapa banyak media sosial saudara pakai untuk menjadi sarana pekabaran Injil.
sangat mungkin ada orang-orang di luar sana yang tidak mungkin saudara jangkau secara fisik, tapi boleh dijangkau oleh Injil dengan pertolongan media sosial. Berapa banyak yang sungguh-sungguh memanfaatkan ini sebagai kesempatan menjangkau jiwa bagi Kristus. Ini harus menjadi visi dari seorang pemimpin. Pemimpin Kristen yang tidak mengabarkan Injil, dia bukan pemimpin sejati. Pemimpin Kristen yang tidak membicarakan Kristus, yang tidak membesarkan Kristus, yang tidak mengabarkan Kristus, dia bukan pemimpin rohani. Dia